Jadi ketika kita touring keluar daerah ya, kita touring dong. Kita adalah satu nyawa. Jadi nyawa kita berapa orang kita jalan itu kita jadikan satu. Satu kena kendala semua harus semua tanpa ada terkecuali. Rasa persaudaraan kita seluruh Indonesia itu kita jadikan satu di sana tanpa ada kepentingan. Ini yang berat. Tidak ada kepentingan. Ini yang berat menurut saya. Iya, jadi kita rasa tari persaudaraan itu sangat tinggi di sana itu. Gitu. Karena kenapa? Kita dari Staraja, dari Mataram aja kita udah masuk Bali, kita udah disambut sama BTC atau yang lain-lainnya di Bali, Tiger. Setelah disambut, kita dikawal sampai di mana, nanti disambut lagi di klub lain, dikawal sampai kita tidur dan makan pun kita juga dijamu gitu. Jadi berkunjung ke daerah lain itu menjadi tamu VIP dong. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Berjumpa lagi dengan Yusron Saudi, tuan rumah YS Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah komunitas. Komunitas apa yang ada dalam sebuah komunitas? Nah, ini kita akan bahas dengan sudah hadir narasumber saya sangat luar biasa di sini. Ada Pak Ide Bagus Epeng Sumiana, atau lebih akrab kalau kita manggilnya ya Gus Epeng ya. Gus Epeng, apa kabar Gus Epeng? Baik. Terima kasih atas undangannya. Siap, terima kasih ini udah meluangkan waktu. Saya ganggu betul ini waktunya Gus Epeng nih. Gak masalah. Ya intinya kita mungkin kita bisa bertukar bertukar inspirasi dan saling bertukar pengalaman aja. Nah, ini sesuai sekali dengan tagline YS Podcast nih. Gus, jadi berbagi cerita untuk saling inspirasi. Oke, dan semoga nanti Gus kita berbagi cerita di sini mulai dari klub Tiger. Nah, ini kan Gus sebagai Dewan Penasehat Lombok Tiger ya, Lombok Tiger Club. Nah, ini kan membina, walaupun kita ketahui bersama ya, Tiger ini kan sudah discontinue istilahnya sudah, tapi ternyata komunitas ini terus bahkan sering mengadakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang sangat luar biasa sosial. Ini sering saya lihat karena ada paman saya juga anggotanya Gus ternyata ini. Siapa kira-kira? Nanti kita bicara. Siap. Ya, oke Gus. Kalau kita melihat, kita mulai dari sebuah komunitas. Nah, ini pengalaman Gus Epeng ini membina sebuah komunitas klub Tiger dulu kan pada masanya saat itu. Wah, ini bisa kita katakan mogi yang paling banyak lah saat itu ya. Sekelas karena kan begitu beramai-ramai. Wah, ini kan menjaga keharmonisan di jalan, apalagi di dalam klubnya sendiri ini. Bagaimana pengalaman, atau boleh diceritakan deh tentang klub Tiger yang ada di NTB ini atau di Lombok ya? Lombok. Di Lombok ya. Oke, terima kasih Pak Yusron atas kesempatan yang diberikan ke saya. Kebetulan saya sebagai yang diangkat sama anggota semua. Dulu pernah saya menjabat sebagai wakil ketua umum di Lombok Tiger Club. Dan begitu masa jabatan saya berakhir, saya diangkat menjadi Dewan Penasihat Lombok Tiger Club yang ada di Lombok. Jadi Lombok Tiger Club itu hanya satu-satunya satu pulau, seperti istilahnya One Island One Club. Jadi semua Tiger-Tiger yang ada di seputaran di Pulau Lombok ini kita ajak bergabung di Lombok Selatan, di Lombok Utara, di Lombok Timur, di Lombok Tengah. Kita jadikan satu di Mataram. Jadi seperti istilahnya kita bilang One Island One Club itu berarti seluruh Tiger yang ada di Lombok kita jadikan satu, agar kita bisa sowan ke Lombok Timur, ke Lombok Utara, ke Lombok. Jadi menyangkut semua komunitas ada yang di Lombok. Gitu. Jadi sebetulnya dulu pernah nggak berdiri mungkin per kabupaten gitu, kemudian kayaknya lebih enak kita satukan ini satu pulau gitu biar lebih enak. Pernah dulu pengalaman saya pada saat itu kalau tidak salah tahun 2000 berapa ya, mungkin sekitar 2009 ada komunitas Tiger yang mau berdiri di Lombok Barat. Barat. Jadi kita datangin ke sana, ada nama ketuanya di sana itu Lalu Rohmi namanya. Lalu Rohmi. Jadi beliau itu mau mendirikan Tiger Lombok Barat. Gitu. Dan kami samperin ke sana, terus kami ajak bicara, ajak duduk bersama,
sambil kita ngobrol-ngobrol ngopi gitu. Ya, ajak ngopi lah ya guys ya. Betul. Jadi di sana itu kalau nggak salah itu anggotanya mungkin sekitar 15 motoran mungkin mau membangun. Ya. Kita rangkul gitu. Kita rangkul Mas Ratson. Kita rangkul, kita ajak, kita kasih pengalaman bagaimana teman-teman yang sudah masuk di Lautek itu di Lombok Tiger Club. Kita ajak. Akhirnya dari beliau itu yang mau apa namanya mau mendirikan di sana itu tertarik gitu. Karena kenapa? Kalau Tiger independen agak sulit rasanya. Kenapa? Di sana itu kita sudah punya naungan di bawah naungan HTCI. Kita sudah punya bendera satu HTCI, Honda Tiger Club Indonesia. Jadi seluruh Indonesia itu ada gitu. Jadi kita berikan masukan, andai brother atau mas atau bapak atau saudara mau kemana saja, jangan bingung lah. Tinggal kontak aja salah satu klub-klub yang ada di seluruh Indonesia. Jadi nggak apa namanya nggak sampai bingung nantinya di jalan gitu aja. Seperti itu. Akhirnya mereka mau gabung gitu. Gitu ya. Iya, mau gabung. Kalau kita melihat ini Gus, ini kan komunitas yang apa ya, ini nilai persaudaraannya ini sangat tinggi. Jadi misalnya nih, tapi kan ini keadaan yang tidak kita inginkan Gus, berkunjung ke sebuah daerah. Kemudian ada kendala dengan motor. Jadi kalau punya, ini kan di luar daerah kekuasaan ceritanya nih, nah di daerah lain gitu. Jika mengalami kendala, berarti teman-teman komunitas lain ini berarti dengan segera menemui kita berarti. Begini Pak, Mas Yusron. Jadi ketika kita touring keluar daerah kita touring dong. Kita adalah satu nyawa. Jadi nyawa kita berapa orang kita jalan itu kita jadikan satu. Satu kena kendala semua harus tanpa ada terkecuali. Tidak boleh meninggalkan seseorang teman itu. Jadi gitu. Kita punya prinsip, jangankan anggota kita yang pakai Tiger, anggota kita yang pakai Tiger, orang lain pun andai dia pakai Tiger macet, kita bantu menghidupin agar dia kembali bisa hidup motornya gitu. Di luar klub. Andai Mas Yusron ya, enggak masuk klub kan. Kita kan pakai Tiger, klub Tiger. Kita kan tahu bagaimana kondisi Tiger kita. Cara memanasin awal bagaimana. Kan saya enggak kenal sama Mas Yusron kan. Betul. Pakai Tiger macet di jalan. Saya lewat, lewat. Ketika saya lihat, ada Tiger ini macet. Saya bantu. Kelihatan susah ya? Iya. Saya bantu gitu, sebisa saya. Kalau bisa saya step, saya ajak, saya giring dia ke apa namanya, kita juga punya mekanik bengkel tersendiri juga kalau Tiger gitu. Seperti itu. Jadi ini betul-betul adalah nilai kekeluargaan. Solidaritas. Tinggi, betul. Nah, pengalamannya nih mengikuti Jambore. Nah, itu acara rutin tiap tahun yang dilakukan oleh klub Tiger. Benar. Sampai keliling kemana aja nih yang membawa Gus sampai betul-betul menjejakkan roda di seluruh wilayah NKRI? Iya, mungkin kalau saya menyebut mungkin di Indonesia ini mungkin sekitar udah 75%. Saya masuk ikuti event-event acara-acara di HTCI. Berkat Tiger? Ya, Tiger. Luar biasa. Dan dimanapun di kota-kota besar seperti di Bandung, di Lampung, dan lain-lainnya. Kalau saya ada waktu, saya ikut berkesempatan juga secara itu untuk apa namanya, ikut menyemarakkan acara tersebut. Jadi rasa persaudaraan kita seluruh Indonesia itu kita jadikan satu di sana tanpa ada kepentingan. Ini yang berat. Tidak ada kepentingan. Ini yang berat menurut saya. Iya, jadi kita rasa tari persaudaraan itu sangat tinggi di sana itu. Gitu. Karena kenapa? Kita dari Staraja, dari Mataram aja kita udah masuk Bali, kita udah disambut sama BTC atau yang lain-lainnya di Bali, Tiger. Setelah disambut, kita dikawal sampai di mana, nanti disambut lagi di klub lain, dikawal sampai kita tidur dan makan pun kita juga dijamu gitu. Jadi berkunjung ke daerah lain itu menjadi tamu VIP dong. Continue dia, betul. Tapi kita enggak berharap lah yang VIP. Kita dimanapun kita bisa tidur. Di apa namanya, di emper toko pun, di pom bensin pun, atau ada teman Tiger yang dekat di sana tuh, ayo ke rumah. Kita enggak pandang bahwa itu. Yang penting kita bisa tidur. Gitu. Nah, ini menarik ini Gus. Saya jadi apa ya? Memang saya belum pernah merasakan, tapi mendengar cerita ini loh, mendengar cerita ini bahwa
nilai persaudaraan, nilai kekeluargaan ya, ini betul. dijunjung betul gitu. Betul. Nah, bagaimana kan pasti ada susah senangnya itu. Ya. Saya temu tanya nih susahnya dulu nih Gus. Ya, tadi kan enak nih kemana-mana ini. Nah, susahnya itu seperti apa berada dalam klub atau mungkin rombongan konvoi yang besar sehingga banyak kendalanya. Benar. Kita kalau ngelihat dari susahnya, suka duka lah dibilang. Ya, suka duka. Ya. Kita ngelihat suka dukanya. Ketika kita jalan konvoi rombongan besar, ya. Kita memang sebagai forwarder atau sweeper itu sangat berat. Artinya kita harus mengawal sesuai dengan aturan lalu lintas yang kita jalanin. Ya. Dan kita tidak boleh arogan di jalan. Anggaplah sebagian kecil kita konvoi hanya beberapa motor aja, umpamanya kita keluar daerah gitu. Yeah. Jadi kita keluar daerah itu sukanya pada saat kita itu lagi bercerita, lagi di atas motor. Dukanya ketika kita ketemu karakter asli teman-teman yang baru tumben keluar naik motor. Nah, ini dia. Di sana karakternya. Karakter kayak saya yang jadi forwarder kan. Saya yang ngawal kemanapun saya ngawal pas di saat saya ada waktu. Nah, di sana saya harus memahami bagaimana karakter teman yang baru nyoba pakai motor Tiger jalan keluar untuk touring. Wow, di sana sangat luar biasa. Ada yang ngedumel, ada yang keluar karakternya yang aneh-aneh lah gitu. Yang biasa aneh, kalau susah itu keluar aslinya, Gus. Betul, keluar aslinya di sana itu. Jadi kita harap maklum gitu. Kadang-kadang dari temennya satu sama teman yang lain ini dia bertengkar. Saling salahkan satu, salah jalan umpamanya. Udah jauh berkilometer baru tahu bahwa ini jalannya kok salah ini, saling menyalahkan. Di sana letaknya sampai makan pun saling jadi di sana kelihatan rasa persaudaraannya nanti timbul setelah sudah di rumah. Setelah sudah di rumah, di sana itu sangat dia dia merasa dirinya itu bahwa kok saya begini, makanya saya ketawa saja. Itulah kelihatan karakter Anda bahwa Anda begini. Di jalan. Itu pemula loh tadi ya. Pemula. Nah, kalau yang sudah beberapa kali ikut ini, tingkat stres atau apanya kan masih udah terkelola dengan baik nih Gus nih. Nah, bagaimana kalau yang muda-muda ini atau yang baru-baru bergabung ini jiwa mudanya ini dominan banget gitu. Sok tahu. Dan itu kan tadi kan. Nah, bagaimana kalau menghadapi teman-teman seperti ini seperti apa Gus pengalaman? Kita hadapi aja, Mas Yusron, kita hadapin aja dengan kesabaran aja. Jadi suatu saat waktu adalah tempatnya kita sedikit agak naik volume sedikit gitu. Naik penting ya. Sedikit. Ya penting itu. Jangan terlalu kita di di datar-datar aja. Ngalah ngalah aja enggak salah kita itu. Nanti takutnya teman-teman yang baru pemula-pemula ini nanti takutnya gimana ya? Kayak dimanjain gitu. Dikasih hati mempunyai jantung gitu kan. Oke, jadi itu pengalamannya ya. Kalau senangnya nih Gus nih, senangnya selama mengikuti kegiatan-kegiatan yang besar berskala nasional mungkin. Senangnya sangat luar biasa menurut saya. Karena saya merasa bahwa saya itu punya saudara. Jauh dari saudara seperti saudara di rumah. Kalau rasa persaudaraan saya di luar itu sangat tinggi. Kenapa? Ketika saya ada tugas luar dalam kantor pekerjaan, ketika saya tugas luar, mereka itu ngontak. Ada salah satu ketua klub yang di sini, Banggus Dewan Penasihat atau wakil ketua lagi ada kunker di luar daerah, di sini daerahnya. Dia dikasih nomor kontak saya. Gitu. Nanti dari ketua itu menghubungin saya, di mana posisi. Makanya waktu itu saya pernah nginep, waktu itu saya ada kunjungan kerja juga luar daerah dari dinas dari dinas kesehatan kalau nggak salah. Saya nginepnya di dekat Sentul, di Bandung, Jawa Barat. Nah di sana itu ditahu saya di sana. Walaupun tidak menginformasikan. Saya tidak menginformasikan. Tidak tahu dari siapa yang di sini mungkin itu bergerombolan datang. Keren ini. Makanya saya bilang begini, sebentar saya lagi ada tugas. Mungkin kalau sudah waktu saya kosong, silahkan saya bilang gitu. Dan akhirnya ketika saya kosong, saya kontak, mereka datang. Jadi diajak saya ngumpul.
ngumpul ya. Nah nanti di sana itu kita ditanya gitu, mau makan atau minum katanya gitu. Nah kalau sudah kita bilang oh saya mau makan, kalau sudah mau makan, maaf kita sampai boleh dibilang bahasa anunya sampai wah gitu, keluar lagi gitu, kekenyangan gitu. Kalau minum, nah itu dua versi, minum air putih atau minum yang alkohol. Kalau saya jalan-jalan itu no alkohol saya. Karena apa? Karena kita kan di atas motor, bahaya ya, sangat bahaya. Betul. Jadi, nah itulah. Tadinya kalau sampai bahasa minum, saya udah ngerti. Oh enggak, gitu aja. Makan udah makan. Makanya kita diajak nge-gym apa gitu di tempat-tempat yang nyandai untuk kenal-kenal anggota yang lain gitu. Ini luar biasa nih. Jadi apa ya, diajak kok jadi pengalaman baru itu terus ada Gus ya. Iya, nah, betul. Satu ini Gus, ini yang kekinian. Artinya saat ini kan jumlah anggotanya apakah mengalami penyusutan ini? Karena kan jumlah Tiger kan ini sudah tidak diproduksi lagi nih. Nah, bagaimana sebetulnya kondisi teman-teman, soliditas teman-teman di klub, apakah masih terus gitu terawat dengan baik walaupun penambahan anggota baru mungkin itu tidak ada lagi gitu Gus. Ya. Kalau menurut saya yang di sini, yang di klub Tiger, memang kalau namanya anggota kan dari hari ke hari kan banyak kesibukan. Betul. Kalau penyusutan sih enggak. Penyusutan enggak. Karena di sana kita sifatnya sosial. Andai dia disibuk, mamanya dia luar daerah, dia tetap jadi anggota kita, anggota. Walaupun dia di sini tetap di anggota. Kita tidak pernah mengeluarkan klub anggota. Mungkin dari segi aspek motor, mungkin penyusutan, karena kenapa tidak ada diproduksi lagi gitu. Betul. Tapi motor itu kalau saya lihat, motor itu selalu ada gitu, selalu ada ke teman-teman. Pada saat kemarin juga, pada saat Desember kalau nggak salah kemarin ada acara Wing Day, itu 4 tahun sekali dari HTC itu kebetulan kita dipilih jadi panitia yang di Lombok gitu. Sekaligus kita mendorong pariwisata NTB kan gitu. Jadi yang datang di sini kalau nggak salah sampai 1.600-an motor yang datang seluruh Indonesia. Jadi tuan rumah Jambore Indonesia. Tuan rumah Wing Day. Itu lebih besar dari Jambore Wing Day ini. Jadi ya itu yang datang itu sekitar 1.600-an kurang lebih datang dari seluruh Indonesia kita start sama. Nah itu saya lihat motor itu memang motor-motor sudah lama gitu, lama-lama, tapi dia diperbarui gitu, dirotasi lagi gitu, diperbarui, dimode begini-gini, nah seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih untuk penyusutan anggota tidak, malah ada penambahan lagi. Karena kita di sana itu ketika kita ada acara, kita share di grup. Jadi kita nggak peduli dia maunya punya motor kah lagi atau tidak. Yang penting kita share, harap datang gitu. Karena kenapa anggota Tiger itu kita anggap bahwa itu adalah salah satu bagian keluarga kita, walaupun dia tidak punya motor. Di saat dia mendaftar masuk klub, dia bawa motor gitu. Itu udah masuk gitu. Jadi nggak ada ceritanya anggota itu sudah alumni ya? Nggak ada. Ini menarik nih. Kita tetap mengakui dia bahwa dia anggota. Gitu. Kita tetap mengakui. Di saat contoh kalau kita menganggap dia alumni atau berhenti, berarti dia terlepas kan? Betul. Ya terlepas kan? Nah ketika kita ada sesuatu keperluan apa, kita bisa hubungin dia. Kebetulan dia di sini, dia punya apalah itu. Kebetulan kita butuh. Oh ada saudara saya, ini orangnya di sini. Kita bahwa kita sebut dia itu bahwa dia anak Tiger gitu. Itu. Jadi merawat anak Tiger ini jadi berarti tetap ya. Dia tidak ada namanya alumni misalnya motornya udah pindah tangan nih. Jadi tetap saja ya. Tetap sebagai anggota Lombok Tiger. Ini menarik luar biasa ini. Balik lagi Gus. Ini adalah merawat. Ini cara-cara kita merawat persaudaraan. Ini saya menarik Gus. Nanti saya pengen satu part lagi dengan Gus ini, kita akan bahas sebetulnya bagaimana potret kita. Merawat persaudaraan, merawat keberagaman kita yang kita ambil dari cerita terdekat. Misalnya Gus, yang berada di lingkungan misalnya di lingkungan pasar di Abian Tubuh, bagaimana di situ kita potret di situ. Sehingga ya memang daerah kita ini kan terkenal sudah lama. Jadi udah keberagamannya cukup tinggi dan merawatnya itu ternyata
sangat luar biasa. Ini daerah kita terkenal karena harmonisnya. Nah, itu. Oke, kita bahas nanti di part kedua, Gus ya. Siap. Sambil kita ngopi, Gus. Oke, silakan. Siap. Oke, ketemu lagi di part kedua masih. Nanti saya akan bersama Gus Epeng. Oke, ketemu lagi ya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.